Wal hadi asyar, ya. Syarat sah takbiratul ihram yang ke-11, alla yaqifa baina kalimatai takbiri, tidak berhenti di antara dua kalimat takbir, maksudnya Allahu dan Akbar, waqfatan tawilatan, pemberhentian yang lama. Jadi nggak boleh berhenti lama. Kalau pendek sama juga, wala qasiratan, tidak boleh berhenti sebentar. Allahu Akbar, lama tuh. Allahu Akbar juga nggak boleh. Tapi kalau seandainya antara Allahu dengan Akbar dipisah dengan alif lam, boleh atau tidak? Seperti Allahul Akbar. Allahul Akbar. Nah, sebelum akbarnya ada ulnya dulu. Itu namanya alif lam ma'rifat. Wala yadurul faslu bainahuma bi'ada'it ta'rif. Maka tidak mengapa terpisah antara keduanya, Allahu dengan Akbar, dengan alif lam ma'rifat. Wala biwasfin lam yatul. Begitu juga tidak mengapa, artinya sah takbiratul ihramnya apabila antara Allahu dengan Akbar terpisah dengan kata sifat Allah. Terpisah dengan kata sifat Allah. Contohnya Allahul Jalilu Akbar. Kalau pertama tadi terpisah dengan alif lam, Allahul Akbar. Sah atau tidak? Tidak mengapa, boleh berarti. Bukan bid'ah sesat ya. Yang kedua terpisah dengan kata sifat. Al-Jalilu itu kan sifat Allah. Dari Asmaul Husna itu ada Al-Jalilu. Lalu kita masukin tuh Allahul Jalilul Akbar. Tidak mengapa, boleh, sah takbiratul ihramnya. Bagaimana kalau seandainya sifatnya dua? Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Akbar. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Ini kan pembahasan fikih ya. Bukan berarti harus diamalin. Ini kalau seandainya kasus-kasus seperti itu bagaimana? Juga tidak mengapa terpisah dengan sifat-sifat tadi. Selama lam yatul, tidak panjang, tidak lama. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul sampai Akbar baru ujungnya. Itu udah kebanyakan. Bi khilafi ma law talal faslu. Beda lagi kalau seandainya kalau seandainya talal wasfu, ya, kepanjangan sifatnya. Bi'angka nasalasan, batasnya yang banyak atau panjang yang tidak sah penambahan kata sifat itu berapa? Bi'angka nasalasan, seperti kata sifatnya 3 berentet. Fa'aksar atau lebih. Ka seperti Allahul Jalilul Azimul Halimu Akbar. Nah, itu udah nggak sah ada takbir begitu.
atau Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusu akbar. Gagasa udah panjang banget. Jadi kalau dua itu batasnya sifat Allahnya disisipkan setelah Allahu baru akbar, masih sah takbiratul ihramnya. Luar biasa. Daripada manjangin Allahnya sampai 14 harokat. Allahu akbar. Kepanjangan itu. Maka daripada begitu mendingan Allahul Jalilur Rahimu Akbar. Dipanjanginnya dengan tambahan kata sifat. Kenapa orang panjang-panjang begitu? Karena memasukkan kasat ta'arat at-ta'yin di dalam niat. Padahal enggak seharusnya sepanjang-panjang usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbala qiblat ada imaman ma'muman lillahi ta'ala. Adain imaman ma'muman semuanya sebutin ya. Cukup usolli fardal maghrib, 3 komponen itu sebagaimana yang sudah diterangkan. Bi khilafi ghairil wasfi, beda lagi kalau selain kata sifat. Maka pemisahnya tidak boleh. Sekalipun pendek. Kad-dhamiri, seperti isim dhamir fi qaulihi dalam firman dalam ucapan Allahu huwa akbar, padahal teman tambahin huwa aja. Allah itu huwa, dia Allah akbar, maha besar. Enggak boleh itu. Sekalipun satu. Awin nidai, enggak boleh juga terpisah antara Allahu dengan akbar, kata-kata panggilan. Alhamdulillah sih kita bahasa Indonesia kagak nyambung apa yang sudah diajarkan. Kalau orang Arab inisiatifnya banyak kalau enggak dibatasin, kalau enggak dijelaskan. Maka pakai panggilan kagak boleh, nida. Contoh, Allahu ya Rahmanu akbar. Ya itu kan panggilan. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ashrafi abdin, Ashrafi badrin. Ashraf. Ya itu panggilan. Allahu ya Rahmanu akbar. Enggak sah. Tapi kalau Allahur Rahmanu akbar sah. Karena sifat. Kalau ya itu panggilan. Wal muradu bis sifati as-sifatul ma'nawiyah la sifatun nahwiyah. Yang dimaksud sifat yang dibolehkan di atas adalah sifat maknawi, la sifatun nahwiyah, bukan sifat nahwiyah ya. Bukan kata sifat ilmu nahu, tapi sifat Allah maksudnya. Fatashmalu nahwu, maka mencakupi azza wa jalla. Azza wa jalla fa innahuma, kedua kalimat azza wa jalla sifatani, dua sifat fil makna secara maknawi, duna lafzi bukan lafaz. Kan kalau belajar nahwu ada sifat dari bentuk lafaz, ada memang sifat maknawinya. Sedangkan azza wa jalla termasuk sifat maknawi. Jadi Allahu azza wa jalla akbar masih sah ya. Min qaulina Allahu azza wa jalla akbar. Halun, dia menjadi hal. Lianna azza wa jalla min qaulina, karena ucapan kita
pada kata azza wa jalla dari ucapan kita, Allahu azza wa jalla akbar halun sebagai adalah hal ya. Wa yasihu zalika maka sah bertakbir dengan kata sifat tersebut. Bi khilafi ma law qala beda lagi kalau si musalli orang yang salat itu dia bicaranya seperti ini. Allahu jalilun akbar. Bitankiri jalilun dengan menakirahkan membuang alif lam ya, pada kata-kata jalil. Fa innahu la yasihu. Maka dia tidak sah. Jadi sekalipun jalilun tapi tidak pakai isim sifat maka tidak sah. Tidak menjadikan dia sifat dalam ilmu nahu ya, maka tidak sah. Fa innahu la yasihu li'annahu hina izin laisa sifatan, karena pada saat itu dia tidak menjadi sifat. Kalau jalilun tidak langsung menjadi sifat kepada lafaz jalalahnya. Li'annahu laisa hina izin laisa sifatan. Li'annahu hina izin laisa sifatan. Wa amma law qala, adapun jika si orang salat tadi mengatakan jalilun Allahu akbar fala yadurru, maka tidak apa-apa. Jalilnya didahuluin, enggak apa-apa. Li'annahu lam yadkhul fi shalah, karena orang tadi sebelum dia mengucapkan Allahu akbar dia belum masuk di dalam salat. Tapi kalau dia ucapkan Allahu jalilun akbar kagak sah, enggak boleh. Kecuali jalilnya dikasih sifat yaitu alif lam. Allahul jalilu akbar. Wasani asyar yang ke-12 wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.